Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar Suara Pasuruan FM dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bertemu kembali walaupun cuman dari radio. Tapi harapan kami mudah-mudahan dengan barokahnya perkumpulan ini, dengan barokahnya program ini, kita yang sedang menghadapi sebuah permasalahan diberi solusi oleh Allah untuk segala permasalahan yang sedang kita hadapi. Yang sakit mudah-mudahan diangkat oleh Allah penyakitnya. Yang kesulitan rizki mudah-mudahan rizkinya berlimpah dengan rizki yang halal dan barokah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan acara ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin mitra dengar Suara Pasuruan yang dirahmati Allah, masih melanjutkan kajian yang kemarin, yakni kajian kitab Sulam Taufik, yang mana kita sampai pada halaman yang nomor 5. Bagi pendengar yang membuka kitab Sulam Taufik, silakan dibuka halaman 5. Dan tema masih tetap dengan tema pertemuan sebelumnya, yaitu tentang kewajiban-kewajiban orang yang sudah berkategori mukallaf. Pada pertemuan sebelumnya dikatakan bahwa orang yang sudah berkategori mukallaf itu wajib untuk melafadzkan 2 kalimat syahadat, yaitu kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sedangkan pada pertemuan sebelumnya sudah diuraikan tentang arti daripada kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Maka pada pertemuan ini yang akan dibaca adalah kelanjutannya, yakni bismillahirrahmanirrahim, wa makna asyhadu anna muhammadar rasulullah, utawi maknane kalimah asyhadu anna muhammadar rasulullah iku anta'lamah yen to ngerti sapa sira, wa ta'taqidah lan yen to nekotake sapa sira, wa tusaddiqa lan yen to ngestokake utawa benderake, artinya tidak mengingkari sapa sira, wa tu'mina lan ngimanake sapa sira anna sayyidana ing temen setuhune Gusti kita, wa nabiyana lan nabi kita, Muhammadan nyatane Kanjeng Nabi Muhammad ibn Abdullah kang dadi putra lanange Sayyid Abdullah ibni Abdul Muttalib, kang dadi putra lanange Sayyid Abdul Muttalib ibni Hashimin, kang dadi putra lanange Sayyid Hasim ibni Abdi Manafin, kang dadi putra lanange Sayyid Abdu Manaf al-Qurasyiyih, kang bangsa Quraisy, sallallahu alaihi wasallam iku Abdullahi kaulane Allah, wa rasulihi lan utusane Allah, ila jami'il khalqi maring sekabehane
makhluk. Bulidah dan lairake sapa Kanjeng Nabi bi Makkah ing dalem tanah Mekah. Wa bu'itsalan dan utus sapa Kanjeng Nabi Muhammad. Wa hajarolan hijrah sapa Kanjeng Nabi Muhammad. Wa bu'itsalan dan utus sapa Kanjeng Nabi biha ing dalem Mekah. Wa hajarah lan hijrah sapa Kanjeng Nabi Muhammad ilal Madinati maring Madinah. Wa dufinah lan den sareake sapa Kanjeng Nabi Muhammad fiha ing dalem Madinah. Jadi makna atau arti daripada kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yaitu kita harus meyakini, kita harus mengetahui dan meyakini serta mempercayai dan mengimani bahwa sesungguhnya Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fikhr bin Malik bin An-Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Mu'ad bin Adnan bin Adn bin Udad bin Hamaisha bin Salaman bin Banat bin Haml bin Kidra bin Ismail bin Ibrahim bin Tarah bin Syaruh bin Ra'u bin Abir bin Falih bin Arfahsyad bin Sam bin Nuh bin Lami bin Matushalih bin Akhnuh bin Yarid bin Mihlayil bin Kinan bin Anus bin Syid bin Adam alaihissalam. Itu silsilah Nabi Muhammad hingga Nabi Adam. Jadi kita harus meyakini bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah. Selain hamba, Nabi Muhammad adalah utusan Allah untuk semua makhluknya. Kalau di dalam syarah kitab Sulam Taufik dijelaskan bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah untuk semua makhluk. Ay minal insi wal jinni wa ya'juju wa ma'juj wa ya'juji wa ma'juji wal malaikati wa jami'il anbiya'i wal umamis sabiqah min ladun adama ila yaumil qiyamah hatta ila nafsihi. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus untuk semua makhluk, baik dari kalangan manusia, jin, Ya'juj dan Ma'juj, diutus untuk kalangan malaikat, untuk seluruh nabi dan umat-umat terdahulu sejak Nabi Adam hingga manusia, hingga makhluk yang ada pada hari kiamat nanti, bahkan untuk dirinya sendiri. Kita harus meyakini akan hal itu. Kita harus mempercayai dan tidak boleh mengingkarinya. Rasulullah itu dilahirkan di kota Mekah, kemudian diangkat menjadi utusan di sana. Wa hajarah ilal Madinati, kemudian beliau dengan perintah Allah berhijrah dari kota Mekah ke Madinah. Wa dufinah biha, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, kemudian dikebumikan di Madinah. Wa annahu lan setuhune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku sadikun wong kang temen, wong kang bener fi jami'i ma ing dalem sekabehane barang akhbaro kang cerita sapa Kanjeng Nabi bihi kelawan ma. Kita juga harus meyakini, mempercayai dan mengimani bahwa Rasulullah adalah orang yang benar dengan segala sesuatu yang diberitakan oleh beliau. Famin dzalika mongko iku setengah sangking ma akhbara bihi,
azabul qabri utawi azab kubur, wa na'imuhu lan kenikmatan kubur, wa su'alul malakaini lan pitakone malaikat loro, mungkarin nyatane malaikat mungkar, wa nakirin lan malaikat nakir, wal ba'tsu lan tangi saking kubur, wal hasyru lan kumpule menungso, kumpule sekabehane makhluk, wal kiamatu lan kiamat, wal hisabu lan hitungan amal, was thawabu lan ganjaran, wal iqabu lan siksa, wal mizanu lan timbangan, wan naru lan neraka, wasyiratu lan wak jembatan, wal haudu lan telaga, wasyafa'atu lan syafaat, wal jannatu lan swarga, wal khuludu lan langgeng, warru'yatu lillahi lan ningali maring Allah subhanahu wa ta'ala fil jannati ing dalem swarga, wa antu minalan yento ngimanake sapa sira bimalaikatillahi kelawan malaikate Allah, wa rasulihi lan utusane Allah, wa kutubihi lan pira-pira kitabe Allah, wa bil qadari lan kelawan pasten, khairihi nyatane bagus-bagusi pasten qadar, wa syarrihi lan olo-olone qadar, minallahi ta'ala saking Allah ta'ala, wa annahu lan temen setuhune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku khatamun nabiyyina, pungkasane pira-pira nabi, wa sayyidu waladi adamah lan sayyite lan dadi bendorone anak turune Nabi Adam ajma'ina haleh sekabehane. Jadi kita juga harus meyakini, mengetahui, meyakini, mempercayai dan beriman bahwa Rasulullah itu benar di dalam segala pemberitaannya. Dan di antara yang diberitakan oleh Rasulullah adalah tentang adanya azab kubur. Maka kita juga harus mempercayai bahwa azab kubur itu ada. Wa na'imuhu juga kenikmatan-kenikmatan di dalam kubur. Maka kita tidak boleh mengingkari bahwa di dalam kubur itu adalah kenikmatan, ada semacam kenikmatan. Kalau di dalam kitab lain dikatakan barang siapa yang mendapatkan kenikmatan di dalam kubur, maka insya Allah pada perjalanan berikutnya ia akan lebih mudah di dalam menjalaninya. Dan insya Allah dia adalah tergolong orang yang ahli surga. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kenikmatan kubur dan dijauhkan dari azab kubur. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wa su'alul malakaini. Rasulullah juga memberitakan bahwa di dalam kubur itu ada semacam pertanyaan yang diajukan oleh dua malaikat, yakni malaikat mungkar dan malaikat nakir. Mudah-mudahan kita tidak nervous di dalam menghadapi dua malaikat kelak, sehingga kita bisa menjawab dengan jawaban yang benar dan kita akhirnya mendapatkan kenikmatan surga. Amin ya rabbal alamin. Wal ba'tsu, dan juga Rasulullah mengabarkan kepada kita umatnya bahwa kelak setelah kita meninggal, kita akan dibangkitkan kembali oleh Allah, kemudian dikumpulkan di sebuah tempat yang mana semua makhluk, semua manusia, semua makhluk itu dikumpulkan di tempat tersebut, dan lebih dikenal tempat itu dengan nama Padang Mahsyar. Kalau di dalam kitab lain diceritakan bahwa tempat itu sangat besar,
Kemudian matahari itu persis berada di atas kepala kita. Tetapi orang yang banyak melakukan amal baik, ia tidak akan merasakan apapun, dia tidak akan tersiksa dengan situasi dan kondisi yang semacam itu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keberuntungan itu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wal kiamatuh, dan Rasulullah juga mengabarkan tentang adanya kiamat. Maka kita juga wajib untuk mempercayainya. Dan kita tidak boleh mengingkarinya. Wal hisabu. Rasulullah mengabarkan bahwa ada perhitungan amal. Kelak amal kita juga akan dihitung oleh Allah. Manakala amal tersebut itu lebih banyak buruknya, lebih banyak maksiatnya, maka kita pun akan mempertanggungjawabkannya. Tapi sebaliknya, manakala amal kita lebih banyak baiknya, lebih banyak ketaatannya daripada maksiatnya, maka insya Allah kita pun akan mendapatkan balasan yang setimpal dari amal yang telah kita laksanakan di dunia. Wathawabuh, Rasulullah juga mengabarkan tentang adanya pahala. Wal iqabuh, dan adanya siksa. Wal mizanuh, Rasulullah mengabarkan tentang adanya timbangan amal. Wan naru, Rasulullah mengabarkan tentang adanya neraka. Wassiratu, dan jembatan. Kalau di dalam syarah Sulam Taufik itu dikatakan sirat itu adalah semacam jembatan yang sangat kecil, sekecil helai rambut, tapi memiliki ketajaman yang luar biasa, lebih tajam daripada silet. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa melewati sirat tersebut dengan kecepatan yang bagus. Amin ya Rabbal Alamin. Wal haudurus, Rasulullah juga menceritakan tentang adanya telaga. Wasyafa'atu, Rasulullah juga menceritakan tentang syafaat. Wal jannatu, dan Rasulullah juga mengabarkan tentang adanya surga. Wal huludu, serta kekal di dalam surga. Wa antu'mina bimalaikatillahi, dan kita juga wajib untuk beriman tentang adanya malaikat-malaikat Allah. Wa rasulihi, dan utusan-utusan Allah. Dikatakan bahwa utusan Allah itu banyak, jumlahnya itu banyak. Sebagian menyatakan ada 313 itu jumlah Rasul, tapi yang wajib diketahui adalah 25. Dan ada fadilah, keistimewaan yang dipaparkan di dalam kitab Riyadul Badi'ah, yang juga karya Imam Nawawi, Syarah Riyadul Badi'ah. Di sana dijelaskan barang siapa menulis nama-nama Rasul yang berjumlah 313, kemudian diletakkan di rumah atau dibawa. Kalau saya tulis, kemudian saya bawa kemana-mana dengan menaruhnya di dompet yang saya bawa ketika saya keluar. Jadi barang siapa menulis atau membaca nama-nama Rasulullah yang berjumlah 313, kemudian diletakkan atau dibawa, maka Allah akan mempermudah baginya segala urusan dunia dan urusan akhirat. Itu termaktub di dalam kitab Riyadul Badi'ah, karya, tapi syarahnya, bukan Riyadul Badi'ahnya, syarahnya yang di tengah. Kalau tidak salah halaman 10 apa? Fadilahnya semacam itu. Wa kutubihi, dan piro-piro kitab Allah kita juga wajib mengimani dan mempercayai tentang kitab-kitab Allah. Kita harus meyakini dan tidak boleh mengingkari bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Begitupun dengan kitab-kitab yang lain. Bahkan seandainya kita mengingkari satu ayat dari Al-Quran, maka murtad hukumnya, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Tetapi
kalau kita mengingkari salah satu ayat dari kitab selain Al-Quran, maka hukumnya itu tidak kafir kalau saya lihat di syarah Sulam Taufik. Karena kita tidak tahu apakah ayat yang termaktub di dalam kitab selain Al-Quran tersebut memang murni dari Allah atau bukan. Sehingga manakala kita tidak mempercayainya atau tidak meyakininya, maka insya Allah kita juga tidak jatuh kafir. Wabil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Kita juga harus mengimani tentang adanya qadar, baik dan buruknya, itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam. Kita juga harus mengimani, mempercayai dan tidak boleh mengingkari bahwa Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pamungkas para nabi. Maka kita juga tidak boleh mempercayai ketika ada orang yang mengklaim mendapatkan wahyu dan mengklaim sebagai nabi. Bohong itu. Wa sayyidu waladi Adam, dan Nabi Muhammad adalah sayyid atau gustine anak turun Adam. Kiranya itu saja untuk sementara waktu yang dapat saya sampaikan. Atas segala kekurangan saya mohon maaf, untuk sementara waktu kami kembalikan kepada Mas Rahman. Monggo Mas Rahman. Baik, terima kasih disampaikan atas kajiannya. Sulam Taufik, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, berkah bagi kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Dengar, kami tunggu atensi Anda di 081130600107 atau bisa masuk di link teleponnya di 0343745777. Coba ini kami bukai dan kami sampaikan sebelumnya bahwasanya bagi Anda yang ingin mengundang komunitas Lentera Hati atau silaturahim bulanan komunitas Lentera Hati, Anda bisa daftar kepada Ketua Lentera Hati yakni Bapak Sugiono dengan nomor WhatsApp-nya 083122163179. Untuk Agustus masih kosong. Kalau September ini sudah ada yang berkesempatan yakni Ibu Nur Khosia di Kenongo Kacar Kuning, Ketawung, Pasuruan. Oktobernya ada di kediaman Bapak Muhammad Anas, Ibu Solihah, Dusun Balun, Desa Anggadeng, Kecamatan Pinungan. Yang November juga sudah ada di rumahnya Pak Ridwan. Yang Desember di kediamannya Ibu Tati Andayani atau Ibu Ani Rembang. Dan Januari juga ada di kediamannya Dr. Andes Haji Sultan Wahyudi. Dan untuk Agustus, monggo bagi Anda yang ingin daftar, mungkin untuk selamatan para pejuang, monggo bisa menghubungi seksi silaturahim yakni Bapak Nur Kholis di Baga dengan nomor WhatsApp-nya 085102797011 atau ke Mas Sugiono 083122163179. Baik, coba kami buka di WhatsApp pertanyaan. Wah, ini dari SMS. Ini dari Ibu di Bonsari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Ustaz, tidak sesuai dengan tema. Yang saya tanyakan, jadi kader mentingkan dirinya sendiri supaya dapat nama baik dan dapat bayaran, juga dapat bansos, tapi tidak adil sama tetangganya yang membutuhkan diabaikan. Tapi mengapa anak yang tidak bertempat tinggal di kampung diusahakan supaya dapat bansos dari kelurahan? Sebenarnya yang tidak adil siapa? Petugas apa kadernya?
dosa apa tidak seperti itu Ustaz. Terima kasih atas penjelasan, semoga selalu sehat Ustaz dan penyiarnya. Nggih, monggo. Intinya itu ada semacam perilaku ketidakadilan. Ketidakadilan di dalam melaksanakan amanah yang dibebankan, maka yang jelas itu adalah perbuatan maksiat karena tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk berlaku amanah, untuk berlaku sesuai dengan peraturan-peraturan yang memang sudah dibuat. Maka ketika kita melaksanakan sebuah tugas dan tidak sesuai dengan aturan dan undang-undang yang telah disepakati bersama, maka yang jelas itu adalah berkategori maksiat dan itu berdosa. Insyaallah makata. Baik, demikian untuk Ibu yang ada di Bensari. Kami sambil menunggu pertanyaan yang masuk, mungkin pagi hari ini ya beliaunya cuma mendengarkan terkait dengan tadi yang disampaikan, baik mulai daripada pertanyaan kubur sampai di nanti kita di hadapan timbangan untuk amal baik dan amal buruk kita semua. Adakah amalan khusus Ustaz, untuk bisa menjawab pertanyaan dua malaikat ini Ustaz? Mungkin mulai sekarang sehingga kita menjadi baik, akhirnya kita dapat menjawab pertanyaan. Nggih, monggo Ustaz. Kenapa nggih? Yang terkait mungkin ada amalan yang kita baca. Kalau masalah amalan itu mungkin insyaallah apa lebih pakaripun Mas Rahman nggih. Nggih. Baik, kami tunggu atensi Anda di 0343457777 atau bisa masuk di line YouTube, WhatsApp dan juga SMS. Ini rupanya tidak ada yang masuk Ustaz. Nggih. Asrep cuacanya adem. Mungkin bisa ditambahkan dengan penjelasan yang lain. Ada sedikit yang perlu saya ralat. Kalau tadi saya menyatakan di dalam syarah kitab Sulam Taufik dikatakan bahwa barang siapa yang tidak mempercayai salah satu ayat dari Al-Quran itu berkategori murtad, dan saya menyatakan tadi itu ada di dalam syarah kitab Sulam Taufik, bukan ya, mboten enten. Yang perlu saya ralat itu, insya Allah pemaparan itu ada di dalam syarah yang lain, syarah daripada kitab Sulam Taufiknya, yaitu Is'adur Rafiq. Is'adur Rafiq tadi malam saya buka, dan di sana dijelaskan bahwa kalau ada seseorang tidak mempercayai salah satu ayat dari Al-Quran, maka jelas hukumnya adalah murtad. Tetapi kalau tidak mempercayai salah satu ayat dari kitab selain Al-Quran, mungkin itu Taurat atau Zabur dan yang lainnya, maka itu tidak berkategori murtad. Alasannya itu cuma satu, yaitu karena kita tidak tahu apakah ayat tersebut itu memang dari Allah atau sudah mengalami pengeditan. Insya Allah mengatakan yang saya baca di dalam kitab Sulam Taufik. Sudah direkayasa Ustaz. Inggih. Dalam silap Is'adur Rafiq. Keliru malih. Baik, kami tunggu atensi Anda di 0343745777. Mungkin bagi Anda yang ingin bertanya baik sesuai tema atau di hukum-hukum yang lain yang panjenengan belum paham, bisa masuk. Nah, coba ini ada yang masuk ini. Dari Ibu Rafifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas mau nyuwun nami-namine Nabi Muhammad
kula kepingin nyerat suhu. Assalamualaikum. Wassalamualaikum Iya. warahmatullahi. Tadi saya sempat menyebutkan tentang silsilah Nabi Muhammad hingga Nabi Adam. Nggih, rati kata. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebutkan nggih Mas Rahman. Nggih, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Nami ini nih. Inggih nama silsilah garis keturunan Nabi Muhammad. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fikhr bin Malik bin An-Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Mu'ad bin Adnan bin Aden bin Udad bin Hamaisha bin Salaman bin Banat bin Hamal bin Kidro bin Ismail bin Ibrahim bin Tarah bin Nakhur bin Syaruh bin Arhu bin Falih bin Abir bin Shalih bin Arfakhshad bin Sam bin Nabi Nuh bin Lami bin Matushalih bin Akhnuh bin Nabi Idris bin Ilyarid bin Mihlayil bin Kinan bin Anush bin Nabi Syid, dan yang terakhir adalah Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Insyaallah itulah yang saya hafal. Insyaallah anak-anak saya juga hafal ini, alhamdulillah. Dan tentang silsilah Nabi Muhammad dari beliau, dari nama Muhammad hingga Nabi Adam, itu saya temukan di dalam kitab Qasasul Anbiya. Insyaallah demikian Mas Rahman. Oke. Nah, ini sudah ada pertanyaan juga. Yang pertama dari Pak Rafiq di Sungai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustadz, seorang hamil atau cari bantuan anak yatim atau duafa, apakah boleh ngambil buat bensin? Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo Ustadz. Hamil Ini atau pencari bantuan nggih. sebenarnya bukan hamil. Kalau hamil itu Nggih, kalau hamil memang ada jatahnya kalau memang kategorinya adalah hamil. Tapi ini mungkin panitia Ustaz. Nggih, kalau panitia biasanya ada memiliki aturan, sudah memiliki aturan sehingga aturan tersebut memang harus dipatuhi. Dan kalau memang di dalam peraturan tersebut ada semacam aturan kebolehan untuk mengambil dari yang disumbangkan hanya sekedar nopo transportasi nggih. Nggih mboten napa-napa. Tapi kalau lebih dari itu atau memang tidak ada aturan kebolehan yang semacam itu, maka jelas hukumnya Tidak boleh. haram nggih. Baik, dengan untuk Pak Rafiq. Berikutnya ini ada dari 0813533 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana kalau ada orang tua sudah sakit-sakitan tapi meskipun sembuh hidupnya hanya untuk happy makan dan tidur saja, padahal kalau sakit sampai nangis-nangis, tapi nggak pernah merasa berdosa, bahkan bangga karena seusianya meninggal semua. Apa orang tersebut nggak dapat hidayah atau memang nggak mau tobat? Apa bagaimana ya? Terima kasih dari hamba Allah. Nggih, monggo. Nggih. Mendapatkan hidayah atau tidak itu jelas adalah ketentuan dari Allah nggih. Tapi biasanya kita bisa melihat dari aktivitas atau kelakuan dia setiap harinya. Kalau seseorang tersebut hanya melakukan sesuatu yang membuat dia senang, sedangkan dia lalai akan kewajiban-kewajiban yang memang dibebankan oleh Allah dan Rasulullah, diwajibkan oleh Allah dan Rasulullah, atau dia melakukan kemaksiatan, pelanggaran atas ajaran Allah dan Rasulullah, maka jelas orang itu adalah
orang yang tidak mendapatkan hidayah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan orang-orang yang semacam itu. Dan keluarga, mungkin anak atau siapapun termasuk yang termasuk dalam keluarga, nggih didoakan. Kalau dia orang tua, maka anak juga masih tetap untuk berkewajiban menghormatinya. Tidak boleh kita berlaku sembarangan, walaupun katakan orang tua yang semacam itu kelakuannya mungkin tidak baik di mata kita, tapi sebagai anak kita tetap berkewajiban untuk menghormatinya. Nggih dipun doakan, dipun jaluk datang Allah. Mudah-mudahan orang tua yang semacam itu mendapatkan hidayah serta kembali ke jalan Allah. Allahumma amin. Insyaallah kata. Demikian untuk 0813533. Mungkin setelah hari ini beliaunya segera mendapat hidayah, Ustaz ya. Ya, amin. Amin. Baik, ini ada dari 08573000. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz mau tanya, bolehkah sholat ba'da Isya disatukan dengan sholat witir? Kalau boleh, bagaimana niatnya? Matur nuwun. Disatukan maksudnya disatukan itu Satu niat. Satu niat. Ya, jadi satu niat diropel. Kalau setahu saya insya Allah mboten asal. Terus antara sholat ba'dal isya dan sholat witir itu adalah sholat yang berbeda, sehingga niatnya pun juga berbeda. Kalau sholat isya nggih usolli sunatan ba'dal isya, witir usolli sunatal witri. Sehingga karena memang berbedanya kategori dua sholat tersebut, sehingga tidak bisa untuk disatukan, tidak bisa untuk digabungkan jadi satu. Benten sholat itu antara sholat ba'dal isya dan sholat witir itu berbeda, sehingga dibutuhkan niat masing-masing. Insya Allah yang saya tahu semacam itu. Oke, sampai nih. Inggih. Baik, ini ada lagi yang masuk dari 08384916. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, mohon penjelasan, jika punya wudhu terus minum air putih atau minum yang berasa, apakah batal wudhu? Sedangkan yang membatalkan wudhu itu katanya segala yang membatalkan puasa. Matur nuwun. Dikatakan dari penanya barusan, mudah-mudahan mendapatkan rahmat Allah. Amin. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Kalau penanya barusan mengatakan bahwa hal-hal yang membatalkan wudhu adalah hal-hal yang membatalkan puasa, mboten beda antara hal-hal yang membatalkan puasa dan hal-hal yang membatalkan wudhu niku mboten sami, tidak sama. Kalau cuman minum dan makan itu tidak membatalkan wudhu, walaupun hal itu membatalkan puasa. Sehingga ditegaskan bahwa antara hal-hal yang membatalkan puasa dan hal-hal yang membatalkan wudhu itu adalah suatu hal yang berbeda. Terus sekali lagi, menawi namung ngunjuk minum apapun itu, entah minum air tawar atau meminum sesuatu yang memiliki rasa, tidak membatalkan wudhu. Membatalkan wudhu niku nggih napa? Mengeluarkan angin, hadas, terus napa tilem. Insyaallah niku Mas Rahmat. Nggih. Kalau dengan sholat memang hampir sama. Kalau dengan sholat nggih batal. Misalnya kita sedang melaksanakan sholat kemudian minum, nggih batal. Nggih. Baik, demikian untuk panjenengan sudah bertanya. Ini ada lagi dari 08564673. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Ustadz, seumpami mantun nulis asmanipun para rasul yang ada di syarahnya kitab Riyadul Fatihah niku difotokopiaken napa sami fadilahipun? Nggih, matur nuwun. Nggih, tadi saya sempat menyebutkan tentang salah satu keistimewaan menulis
Nami-nami. nama-nama Rasul, nama-nama Nabi nggih, Nggih. yang berjumlah 303. Ini saya catat, ini ada catatannya di dalam HP saya. Man kataba asma'ahum wa wada'ahum fi baitihi au qara'aha au hamalaha ta'dhiman lahum wa takriman lidawatihim wa ihtiraman linubuwatihim wastimdadan min himamihim al-aliyah wasti'anatan bi arwahihim an-nafisah suhilah alaihi umurud dunya wal akhirah wa futihah alaihi abwabul khairat wa nuzulur rahmah wa futihah alaihi wa nuzulur rahmah wal barakat wa dufi'ah anhu syurur. Jadi barang siapa menulis nama-nama nabi kemudian meletakkan di rumah atau membacanya atau membawanya dengan tujuan ta'ziman lahu, memuliakan beliau, memuliakan para nabi tersebut dan mensucikannya, artinya meyakini bahwa orang-orang itu adalah orang-orang yang memang sangat spesial. Kita menghormati beliau, kita menulis nama beliau, kita membaca nama-nama beliau. Maka bagaimana? Suhila alaihi umurud dunya wal akhirah. Maka akan dipermudah baginya urusan-urusan dunia dan akhirat. Wa futihah alaihi abwabul khairat. Akan dibuka pintu-pintu kebaikan. Diturunkannya rahmat dan barakah. Wa dufi'ah anhu syurur. Dan akan ditolak dari keburukan. Bahasanya adalah mangkatabah, menulis nggih. Menulis terus menawi fotokopi mungkin kurang, mungkin walaupun fotokopi termasuk dalam kategori kutub juga mungkin nggih. Tapi kata sekirang monggo kula. Kalau saya pribadi saya tulis kemudian saya lipat, saya laminating kecil, saya kecilkan, saya lipat kecil, kemudian saya bawa kemana-mana, saya taruh di dalam dompet. Demikian Mas Rahman. Baik, demikian untuk ibu yang sudah bertanya. Coba kami buka di YouTube, mungkin ada yang masuk. Nah, di YouTube ini ada 3 tensis. Yang pertama dari Siti Mahkamah. Alhamdulillah, semoga selalu istiqomah Gus Amin. dan Mas Rahman. Amin. Ada Bu An, semoga sehat selalu Yai dan Amin. Mas Rahman. Amin. Dan dari Bu Siti Barakallahu lagi, semoga beliau berdua selalu sehat walafiat. Amin. Ya Allah, amin. Mudah-mudahan panjenengan juga demikian dengan Ibu N dan Bu Siti Mahkamah. Ada lagi nih pertanyaan Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz mau tanya, bagaimana kalau diri ini selalu merasa doanya atau permintaannya dituruti atau dijabahi sama Allah, sedangkan orang itu orang bodoh, kurang alim. Apakah itu enggak termasuk sombong? Matur nuwun. Nggih. Ada orang mengaku bahwa doanya itu mustajab. Nggih, selalu merasa doanya dijabah. Nggih. Sombong itu adalah maksiatul qalb, maksiatnya hati, sehingga kita tidak bisa memvonis orang lain itu memang sombong, kecuali memang nyata-nyata sombong seperti menolak kebenaran, menantang kebenaran, itu sombong. Kalau cuma sombong semacam itu, merasa bahwa doanya itu mustajab, maka bisa jadi itu adalah bentuk tahadduts bin nikmah. Dia merasa mendapatkan kenikmatan dari Allah sehingga doa-doanya mustajab. Dan kalau berdoa memang harus seperti itu. Kita harus yakin bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Terus jangan mudah memvonis orang lain, terlebih berkenaan dengan masalah hati. Karena yang tahu hati hanya yang memiliki hati dan yang menciptakan hati. Terus kita positive thinking mawon. Ketika kita berpositive thinking, maka insya Allah dampaknya juga akan positif. Maka kita akan melihat secara positif,
serta lesan kita khususnya, insya Allah juga akan mengeluarkan kalimat-kalimat yang bernilai positif ketika kita berpandangan positif, insya Allah. Mengatakan Mas Rahman. Baik, berikutnya ada dari Faroha Siar. Siar Rembang Tanggi Kulo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanya Ustaz, siapa sebenarnya ayahnya Nabi Ibrahim dan siapa yang disebut ayah Nabi Ibrahim yang bikin patung itu, apakah ayah angkat? Azar. Matur nuwun. Kalau di dalam silsilah yang saya sebutkan tadi, nama ayah daripada Nabi Ibrahim adalah Taroh. Sedangkan Azar yang diceritakan di dalam Al-Quran, kemudian dipaparkan di dalam kitab-kitab tafsir, itu ada yang menyatakan bahwa itu adalah pamannya. Jadi kalau yang saya temukan di dalam kitab Qasasul Anbiya, nama ayah daripada Nabi Ibrahim adalah Taroh bin Ibrahim bin Taroh. Insya Allah. Sekali lagi, referensinya yang saya temukan masalah silsilah dan nasab Rasulullah itu ada di dalam kitab Qasasul Anbiya, dan kebetulan saya punya kitabnya itu. Kata Mas Rahmat. Baik, ini masih ada yang menulis, guys. Kami tunggu atensi Anda di 034374574577 atau di 0813393508, bisa di 081130606107. Atau mungkin ada pendengar yang ingin memiliki silsilah Nabi Muhammad, bisa hubungi Mas Rahman nanti. Baik, ini ada yang masuk dari Pak Mistoto di Ngerati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya aku, bagaimana jika kita berzikir dan bersolawat tapi di akhirnya tidak diakhiri dengan doa? Matur nuwun. Berzikir dan bersolawat tapi tidak diakhiri dengan berdoa. Kalau yang saya tahu, insya Allah di dalam referensi-referensi yang saya baca tentang doa di akhir sebuah kegiatan, itu bukan suatu hal yang wajib, bukan sebuah yang memang menjadi semacam keharusan. Sehingga seandainya kita berzikir, entah zikir la ilaha illallah atau zikir-zikir yang lain, membaca sholawat dan lain sebagainya, tapi tidak diakhiri dengan doa, dia mboten napa-napa. Cuman tidak imbiro, tidak seyogyanya, mungkin kurang maksimal kata saya, kalau tidak di endingi, kalau tidak diakhiri dengan berdoa. Terus intinya bukan sebuah kewajiban untuk mengakhiri segala ritual zikir, sholawatan dengan berdoa, itu bukan sebuah kewajiban. Insyaallah. Mengatakan Mas Rahman. Baik, ini ada dari Ibu tadi yang sudah bertanya, menyambungkan. Tanya aku, asmanipun Rasul sak sampunipun Nabi Wamsun niku sinten nggih? Enggak ada niku lah, mboten wonten titikipun. Kula mboten betul Yatul Badi'ah nggih. Atau dipendeng guys. Nggih. Bisa nanti. Yang pasti pemaparan tadi ada di dalam kitab Syarah Riyadul Badi'ah. Entah halaman 10 apa 12 nggak tahu. Kula mboten betul Riyadul Badi'ah, yang saya bawa cuma Sulam Taufik. Kalau saya mboten hafal. Kalau anak saya insyaallah hafal Mas Rahman. 313 niku hafal. Bentar. Apakah boleh memakan harta anak yang bukan yatim? Anak tersebut belum balik. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bisa mengerti guys? Insyaallah. Insyaallah. Memakan anak yang sanes yatim ya. Marta. Bisa jadi anaknya sendiri. Kalau yang dimaksud dengan anak tersebut itu adalah anaknya sendiri, nggih mboten napa-napa. Wong malih dereng balik. Tapi kalau anaknya orang lain nggih mboten angsal.
Tenang sekali. Yang pasti apakah itu adalah bagian daripada hak kita? Kalau hak kita nggih boleh. Tetapi kalau yang dimaksud adalah anak orang lain, sehingga kita sama sekali tidak memiliki hak untuk mengalokasikan dan mentasarrufkan harta-harta yang dimiliki anak tersebut, nggih tenang sekali. Tenang sekali. Kata Mas Rahmat. Oke. Baik, karena waktu sudah hampir menunjukkan pukul 7. Nah, ini ada yang masuk melalui bentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, berita lagi. Oke, bentar Bu. Enggak. Niku, kula kan sholat jamaah nggih. Nggih. Pas napa tahiyat awal niku derengan sampai niku lho Mas syahadat kok imame sampun berdiri. Terus nek kula nutukaken ngantos selawat niku Fatihah mboten nututi imame sampun rukuk. Terus pundi ngoten niku. Pun ngoten mawon matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, monggo. Tinggi berjamaah ketika melaksanakan tasyahud awal, imam kita belum selesai di dalam bacaan, kemudian imam berdiri, nggih. Nggih. Menawi hukumipun tasyahud awal itu adalah sunat, sedangkan mengikuti imam niku wajib. Sehingga sekira kita tidak ketinggalan 3 rukun, nggih mboten napa-napa, kita lanjutkan saja bacaan tahiyat awal tersebut. Tetapi jika kita melanjutkan bacaan tasyahud awal, sedangkan kita yakin akan ditinggalkan oleh imam lebih dari 3 rukun, maka wajib bagi kita untuk mengikuti imam. Sebab manakala kita ketinggalan imam, tidak mengikuti imam, kita ngari, mengakhirkan diri dari mengikuti imam hingga 3 rukun, maka itu dapat membatalkan sholat kita, sholat makmum, sana sholat imam. Maka Mas Rahmat. Baik, demikian untuk Ibu Iva yang sudah bertanya. Kita akhiri sampai di sini. Coach, bacakan doa sebelum ditutup. Ingat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amaka fi mazidah rabbana lakal hamdu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli baiti sallim. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihatil mu'azzamah wasabil matan yang taftah lana bikulli khair wa anta tafaddal alaina bikulli khair wa anta ja'alana min ahlil khair wa anta amlana mu'amalatak ahlil khair wa anta hafadhana fi adyanina wa anfusina wa auladina wa ahlina wa ashabina wa ahbabina min kulli mihnatin wa fitnatin wa bu'sin wa dhair innaka waliyyu kulli khair wa mutafaddilun min kulli khair wa mu'ti li kulli khair ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir bil ilmi qulubana. Allahumma nawwir bil ilmi qulubana. Allahumma nawwir bil ilmi qulubana. Allahumma sahhil umurana wa wasi' arzaqana wa hassil maqasidana wa li jami' hajatina min hawaijid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik, pendengar cinta Lentera TV, Pasuruan People dimanapun Anda berada, usai jeda kebersamaan kita di program Lentera